Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu,
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kita mengucap syukur pagi hari ini bahwasanya Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau kita masih diberi kesempatan beribadah sekalipun di rumah-rumah, biar ini tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya apapun kondisi kita hari-hari ini, kita akan terus dibawa Tuhan untuk melihat karyanya, anugerahnya, kasih setianya tidak akan pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa syafaat pagi hari ini. Ora batakana maya shikara batakana maya shikara batakana maya si. Ora batakana maya shandakana lala batakana maya shikara lala batakana ma. Pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memperkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami mau berkata bangsa kami pulih dalam nama Yesus. Bangsa kami dipulihkan dari pandemi COVID-19. Bangsa kami dipulihkan dari ekonomi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan bekerja secara luar biasa untuk memulihkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami percaya, kami melihat begitu banyak mujizat hari-hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami memberkati pemimpin bangsa kami, untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, amin ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, dari tempat kami di mana kami berada. Kami mengangkat tangan kami untuk memimpin bangsa kami. Pakai mereka Tuhan menjadi kores-kores akhir zaman, untuk menyatakan kehendak-Mu, untuk menyatakan rencana-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kau berikan hikmat dan kebijakannya Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin bangsa kami, membawa bangsa kami ke dalam rencana-Mu, membawa bangsa kami ke dalam destiny-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan di bangsa kami. Mari Tuhan pakai mereka untuk menyatakan isi hati-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya
percaya Indonesia akan pulih dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami juga mengangkat tangan kami untuk kota kami, kota Depok, kota di mana tempat kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kota Depok. Terima kasih Bapak, kami berdoa Bapak, biar melalui kota kami ya Tuhan, ada begitu banyak kebangkitan gereja-gereja Tuhan terjadi. Kesatuan hati ya Tuhan, antar umat beragama boleh terjadi di kota kami ya Tuhan. Damai sejahtera melimpah atas kota kami dalam nama Yesus. Kau berkati pemimpinnya ya Tuhan, wali kota, wakil wali kota yang tertinggi sampai yang terendah, jajaran semuanya termasuk dalam pemerintahan. Kami berdoa Bapak, Kau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan, untuk membawa kota kami ya Tuhan ke dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pagi hari juga bersatu hati berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk bapak-bapak rohani kami. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk gembala rayon kami Pak Yongki dan kedua wakilnya. Kami bahkan berdoa untuk Pak Hengki ya Tuhan, gembala GBI Mekarsari, dan Bu Maria ya Tuhan, beserta diaken dan diakonis tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang Engkau nyatakan lebih lagi atas mereka ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, biar kesehatan, kekuatan menjadi bagian atas hidup mereka ya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi untuk menyatakan visi misimu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk taman doa rumah pengorbanan dari tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah melalui tempat ini ada begitu banyak mujizat yang dinyatakan. Ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Pakai Tuhan tempat ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau pakai manajemen yang ada, yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat atas umat pilihan-Mu ya Tuhan. Untuk bangsa Israel ya Tuhan. Umat kepunyaan-Mu yang menjadi biji mata-Mu. Kami mau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau celikan mata rohani bangsa ini ya Tuhan. Biar mereka lebih lagi siap untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Siap untuk menerima janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pagi hari ini secara khusus kami mau menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah pagi hari ini. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam ada permasalahan, Kau berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jadikan mereka menjadi orang-orang yang terus menanti-nantikan janji Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi mereka hari-hari ini, biar mereka terus memandang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami, setiap anak-anak-Mu, kami rindu berikan yang terbaik dalam doa, pujian, penyembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang saya percaya hari-hari ini, yang saya juga percaya ini terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kondisi tidak menjadi baik, tapi percayalah di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita tetap terjaga. Tidak ada satupun sehelai rambut dari diri kita akan terjatuh bila itu tidak Tuhan izinkan. Kita percaya dalam situasi dan kondisi apapun, rencana Tuhan pasti yang terbaik atas hidup kita. Katakan amin. Mari kita lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
saudara sendiri katakan, Tuhan selalu menolongku. Yuk dengan iman lebih lagi. Tidak ada satupun helai rambut kita yang terjatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Amin, amin. Yes, Lord, yes, Lord. Kita tidak perlu khawatir. Dia akan mengenyangkan hidup kita. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau melihara kami. Terima kasih Yesus, Engkau menjadi penjaga kami, menolong yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Mari pagi hari ini bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari bilang sama Tuhan pagi hari ini, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, pertolongan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Inalalamu ya Shana, inalalamu ya Shana, inalalamu ya Shana. Korapataka nama ya Shanda, kanalapataka nama ya Shanda, inalapataka nama ya Shanda, kanalapataka nama ya Shanda, inalama ya Shanda, kirapataka nama ya Shanda, kanamo, inalalamu ya Shanda. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penjagaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Shikara matakana maya shandakana lamai, hora matakana maya shandakana matakana maya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hari-hari ini Kau mengajarkan kami untuk kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Untuk kami tidak mengandalkan diri kami. Biar mata kami tetap tertuju kepadamu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Engkau yang pagi hari ini berkata, Tuhan aku berserah. Kami mau mengandalkan Engkau saja Tuhan di sepanjang hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yuk lebih lagi sama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya
satu-satunya pribadi yang kami andalkan adalah Engkau saja Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mampu memberkati hidup kami, bahkan tidak membiarkan kami hidup berkekurangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi bersukacita menyatakan kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu. Mari setiap kita yang lebih lagi mau bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya rindu bertanya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara dari rumah-rumah, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Kita percaya berkat Tuhan tidak pernah terhitung dalam hidup kita. Katakan amin. Yang mengalami kasih setia Tuhan, yang menerima berkat dari Tuhan, berkat jasmani dan rohani. Boleh angkat kedua tanganmu, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur, bersuka kita menyatakan kebaikannya pagi hari ini. Begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yuk sama-sama katakan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, katakan banyaklah, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Ayo lebih lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Katakan tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah. Yang mengalami kebaikan Tuhan sekali lagi katakan tiada Allah. Yes, memang tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, katakan banyaklah, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Katakan bagiku, bagiku. Sekali lagi dengan iman, bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan beberapa pengumuman. Bila ini boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan pengerja mengucapkan selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok.
Berikut ini saya sampaikan pengumuman gereja kita selama sepekan. Ibadah KUL diadakan secara online melalui media Zoom. Jika jemaat yang baru ingin bergabung, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor 0813-1493-7195. Dan bagi jemaat yang telah bergabung dapat menghubungi gembala KUL masing-masing. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan baptisan, KKJ, penyerahan anak, dan pernikahan dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0812-1060-2410 dengan Ibu Mauren. Untuk pelayanan doa dapat menghubungi Ibu Naomi, dan untuk pelayanan jemaat atau kedukaan dapat menghubungi Saudari Lia di nomor yang tertera di layar. Ibadah Raya hari Minggu akan diadakan secara online pada pukul 8, diikuti melalui live streaming di YouTube channel GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala dan Pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan September tahun 2021. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA 1660543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat. Bagi jemaat yang bergabung melalui channel YouTube GBI Mekarsari Depok, jika ada permohonan doa maupun kesaksian dapat mengirim melalui email gbimekarsari-depok@r9@gmail.com. Saat ini, GBI Mekarsari telah membuka WA Group Market Mekarsari sebagai wadah bagi jemaat dalam memasarkan produk serta membantu berjualan, dan dapat juga menjadi alternatif mencari produk maupun jasa. Untuk info bergabung dapat menghubungi Saudara Echa, Saudari Giovanni, dan Saudari Lia di nomor yang tertera di layar. Telah dibuka Healing House, doa bersama setiap hari Selasa dan Kamis pukul 2 siang, dibuka bagi pengerja dan jemaat yang memerlukan dukungan doa. Untuk kode Zoom akan diinfokan melalui sekretariat atau gembala KUL dan pengerja, atau dapat juga menghubungi Ibu Naomi di nomor 0812-2981-1123. Bagi jemaat yang memiliki anak usia sekolah minggu, jika ingin dilayani dapat menghubungi Kak Tin di nomor 0813-1432-2017. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami pagi hari ini ya Tuhan, untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu yang akan Kau sampaikan melalui gembala pembina kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersama dengan Tuhan, kami mampu melewati semua. Dengan bangkit berdiri lebih lagi, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dalam hidup kami ya Tuhan, sekali lagi katakan anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berumur 33 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang ke-34 terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Supaya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, artinya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Yang artinya kita juga akan ikut dalam pengangkatan dan akan masuk surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia, karena Kristus adalah hidup kita, sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya, yaitu pada waktu Dia datang kembali untuk menjemput gerejanya. Perkara yang di bumi
dapat berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang seperti itu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya jika hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, mari kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya,
kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4c, yaitu mereka yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Tuhan Yesus berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita sudah berkata ya, artinya berjanji ya. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ya, walaupun rugi. Terus terang saya banyak melihat orang-orang yang sudah berkata ya, tetapi begitu akan merugi, kadang-kadang seperti lupa kalau pernah berkata ya, dan mencari 1001 alasan bagaimana untuk ya berubah menjadi tidak, meskipun harus lewat proses hukum. Ini yang disebutkan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Karena itu, jadilah orang yang berintegritas, orang yang hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, kita memasuki tahun 5782 yang disebut sebagai tahun P-Bet. P-Bet artinya 82. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Jadi masuk tahun P-Bet ini, kita diingatkan kembali tentang mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama di dunia. Yang kedua di sorga atau di neraka. Memasuki tahun P-Bet atau 82, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Hasilnya memprihatinkan karena menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia sangat rendah. Berdasarkan laporan survei dari 16.000 responden di 32 negara antara bulan April sampai Mei 2020,
Ini menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-29 terburuk di Asia Tenggara. Saya percaya netizen ini termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu, pikirkanlah dan carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus tinggal, bukan seperti yang di bumi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi dia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dia dipakai oleh Tuhan dalam mujizat dan kesembuhan secara luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu dia berumur 87 tahun. Tuhan pernah berkata kepadanya, Wigglesworth, aku akan membakar engkau sampai habis. Sampai tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Wigglesworth berdoa, ya Tuhan, lakukan itu. Saya tidak mau orang melihat saya lagi, hanya Yesus. Menjadi seorang hamba Tuhan harus seperti ini. Juga harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu hari-hari ini kita melihat baptisan api sedang turun, membakar habis keakuan kita, kedagingan kita, sehingga kita akan semakin kecil. Ia semakin besar. Waktu sebelum pandemi COVID-19, saya melihat perlombaan gereja-gereja untuk menjadi yang paling besar, paling terkenal. Dan kita melihat bahwa perlombaan itu sudah dihentikan oleh Tuhan sejak kita memasuki pandemi.
Tetapi di tengah-tengah pandemi ini muncul satu fenomena baru, yaitu terjadi perlombaan untuk mencari views dengan bermacam-macam motivasi dan kepentingan. Saya percaya ketika ditanya, jawabnya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Kalau seseorang mempunyai jumlah views yang banyak, pasti akan terkenal, mendapat pujian, untuk kebanggaan kalau kita dipakai oleh Tuhan, atau kepentingan bisnis, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain. Tidak heran kalau views menjadi tolok ukur suatu prestasi di zaman digital ini. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menggunakan segala cara dunia untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti beli followers, beli like, atau bahkan memaksa orang menonton konten kita. Saya berdoa supaya bukan karena views kita membuat konten, tetapi karena ada kuasa daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Sehingga ketika orang menonton konten yang kita buat, di situ ada aliran kehidupan yang mengisi mereka yang menonton. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan agar berhati-hati. Kalau kita ingat bagaimana cara perlombaan gereja sebelum masa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengajak agar kita introspeksi, memeriksa diri kita. Saya bertanya, kalau kita melihat views kita banyak, apakah kita benar-benar berkata, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita berbangga hati karena ini dianggap ukuran Tuhan memakai kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau seseorang selalu ingin dipuji-puji, itu adalah nabi palsu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin kecil, Dia semakin besar. Kita harus semakin menjadi seperti gambarnya. Karena itu, Tuhan hari-hari menurunkan baptisan api, di mana itu akan membakar atau menghancurkan keakuan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab, adanya penyakit sampar. Pandemi COVID-19 ini bisa disebutkan sebagai penyakit sampar, sehingga pandemi ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus mau agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang akan menjemput gerejanya. Ini dapat diartikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Ketika tahun 2009 Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang aku datang segera, hal itu akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 adalah terjadinya goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai Pentakosta yang ketiga.
Goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi ini akan membuat orang-orang mawas diri, introspeksi, bertobat, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka terdengar seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada 120 murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, yang juga dapat diartikan mereka mengalami baptisan api. Hal seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Pada Pentakosta ketiga, kita juga sedang mengalami baptisan api. Pandemi adalah salah satu wujud dari baptisan api. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada sidang tahunan 16 Agustus 2021 yang berkata, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Wow, saya percaya Tuhan memakai Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan kehendaknya melalui pandemi ini untuk Indonesia. Hari-hari ini kita sedang mengalami baptisan api. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kita akan diubah oleh Tuhan. Dan melalui pandemi ini, saya percaya kita akan menjadi indah pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang karena pandemi ini atau karena masalah lain mengalami tekanan-tekanan seperti depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, merasa kehilangan masa depan, Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik dan sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus merindukan pada saat Dia datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Karena kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari kita angkat tangan kita, berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Engkau melihat anak-anakmu ya Tuhan,
Engkau sudah berbicara kepada kami semua, bahwa kami harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Engkau tolong kami semua. Oh Rabbah, kami mau Tuhan, kami mau ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan karena pandemi, karena hal-hal yang lain. Engkau tolong mereka, Engkau menyembuhkan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Oh Rabbah, oh Rabbah, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, you are holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau juga menegur, menghajar kami. Kalau kami berbuat salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun Tuhan padamu. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana maya rala baya rala bara. Oh rala baya rala baya rala baya rala. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Engkau yang baik. Kau baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabb, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatan-Mu. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menulis
kita, come on. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, yeah, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita.